Pemirsa, sekarang saya sudah berada di satu tempat dan ingin janjian dengan pelapor kita. Pelapor kita ini bernama Ibu Masni. Dia adalah seorang ibu rumah tangga, di mana dia ini mengalami kekerasan yang dilakukan oleh anaknya. Nah, sampai puncaknya adalah Bu Masni ini sempat ditendang pada saat lagi sholat karena anaknya minta uang untuk membuat tato. Dan anaknya sudah mengusir Ibu Masni dari rumahnya. Bu Masni saking keselnya sampai keluar dari rumah dan sekarang sudah masuk waktu yang 2 bulan kurang lebih. 2 bulan meninggalkan rumahnya. Dan hari ini Bu Masni mau ketemu kita bareng-bareng tim BSA untuk pulang ke rumahnya. Dan pinginnya tim BSA ini bisa mengajak anaknya untuk ke rumah hijrah untuk berubah menjadi anak yang lebih baik. Nah, seperti apa nih kira-kira? Saya juga belum ketemu sama Bu Masninya, tapi tim kita sudah menjemput. Saya langsung janjian ketemuan aja sama dia. Ya. Assalamualaikum. Putri, 25 tahun, seorang anak pembangkang. Mbak, rencananya kita mau ngajak Mbak nih, Ibu minta kepada saya supaya Mbak Putri ini ikut saya sama-sama ke Pondok Hijrah buat sama-sama belajar, Mbak. Saya bilang nggak mau, ya tetap nggak mau. Tempat apaan itu hijrah? Aja nih pemirsa nih. Oke, saya bilangin sama tim kita nunggu di samping masjidnya aja langsung ya. Mobil kita parkir di sini. Mana nih orangnya? Wah, itu dia tuh orangnya tuh. Ki. Assalamualaikum Ibu. Iya, Ki, makasih ya Ki. Ya, sekarang Ibu cerita, silakan Ibu. Iya, Mas, saya begini diusir sama anak saya karena dia minta uang untuk buat ini nato katanya sama temen-temennya. Saya nggak kasih, saya diusir. Pergi, Ma, pergi. Gitu. Jangan diam di sini kalau emang nggak ngasih uang. Astagfirullah. Gitu. Tolonglah, Ma, saya tolong, Ma. Ibu ya, Ibu jangan nangis Ibu ya. Ibu jangan nangis, Ibu tenang. Astagfirullahaladzim. Ibu, ya Ibu, ya Allah, Ibu jangan nangis dulu, Ibu tenang dulu, Ibu tarik nafas dulu, Ibu tenang ya. Ibu diusir dari rumah gara-gara anak minta duit. Iya benar. Ternyata duitnya buat bikin tato, bener Bu ya? Iya benar. Terus hari ini Ibu punya rencana Ibu mau pulang ke rumah. Iya, saya mau pulang, takut sama dia, Mas. Tolong bagaimana? Ibu hari ini pulang ke rumah, saya temenin Ibu ya. Saya temenin ke rumah ya. Kalau bisa kita bisa juga doain Bu biar bisa kita ajak juga anak Ibu ke pondok ya Bu ya. Mas, tolong saya ya. Iya. Saya antri saya pulang. Ya Ibu, sekarang Ibu tarik nafas dulu ya. Ibu ikut saya ya Bu ya, naik mobil ya. Kita langsung ke rumah Ibu ya sekarang ya. Kita turun di sini Bu. Iya, udah sini. Rumah masih jauh. Oh, ini dekat. Oh, jalan aja. Yuk, Ibu. Kenapa kita parkir di sini? Iya, biarin. Oh, tempatnya susah parkir di situ. Oh, udah sini. Saya masih takut. Ibu nggak usah takut udah Ibu. Saya temenin Ibu. Ada yang saya. Ayo, udah ayo pelan-pelan aja nggak apa-apa Bu. Ayo sini. Ayo nggak apa-apa kita temenin Bu. Ayo Bu, ayo. Assalamualaikum. Saya banyak orang di sini. Mbak, Bikin malu saya. Mbak, nggak boleh begitu sama orang tua. Mau pergi berbulan-bulan ninggalin rumah. Terus kenapa balik lagi? Itu kan rumah emak ini, rumah. Itu kenapa bawa orang banyak ini? Mama Mbak dia didukung supaya Putri sadar. Ya, tapi nggak perlu cari banyak bawa orang kayak gini. Maafin Bikin Ibu. malu. Malu, tahu nggak bikin malu. Ibu nggak usah minta maaf Ibu. Ya astagfirullah Ibu nggak boleh ngomong begitu ya. Nggak boleh. Durhaka. Kan nggak usah ikut campur mas. Ini masalah saya sama keluarga saya mas. Ya, saya ngerti, saya nggak mau ikut campur, tapi ibu ini datang lapor ke kita dan minta Tahu tolong ini dia mau masalah pulang. saya. Ini bikin malu saya mas. Iya, Oh, kan waktu
dia ketemu Mas sana di jalan, ini kan orang dari sana. Supaya sadarin Putri, mau minta tolong, minta tolong. Minta tolong. Mati. Ngapain sih lu? Jangan, ini boleh man dari sana. Biar Putri sadar. Oh, Caranya nggak usah bawa kamera kayak gini, bikin malu, Pak. Bikin malu. Mbak Putri, maaf, Ibu nggak mau bikin malu Mbak Putri. Nyanyi jujur ya, Ibu mau pulang, cuma Ibu takut sama Mbak Putri. Udah, Mas, pergi aja, Mas. Iya, Pak. Iya, Mas, saya pergi. Ada, Mbak. Ini mati nggak? Mati nggak? Mati saya bilang. Mbak. Dengerin Ibu dulu. Ibu mau pulang, Ibu takut ya. Ibu takut sama Mbak. Mbak itu udah marah-marah tuh sama Ibu. Pulang mau ngapain lagi? mau pulang mau nyadarin Putri. Ya Allah. Mbak, udah jangan dorong Ibu, Mbak, jangan dorong Ibunya, Mbak ya, maaf ya, Mbak ya. Dengerin dulu kata Ibunya, Ibu mau ngomong. Silakan Ibu ngomong, Bu. Ayo, Bu. Mau ngomong biar mau sadar supaya Putri jadi orang yang baik, yang benar, Mak. Sadar kayak gimana? Ini gue udah sadar. Kalau kira gue nggak mau. Mas, sekarang pergi menurutnya. Mbak, ini Ibu mau datang ke sini. Ibu mau pulang, Ibu mau ke rumahnya. Mbak, maaf Mbak ya, dan gimana kalau kita ngobrol di dalam aja, ngobrol baik-baik ya. Ini Ibu banyak yang... Gak usah, ngomong di luar aja, kamu ngomong. Silakan ngomong. Ngomong apa? Mbak, gini Mbak, rencananya kita mau ngajak Mbak nih, Ibu minta kepada saya supaya Mbak Putri ini ikut saya sama-sama ke Pondok Hijrah buat sama-sama belajar Mbak. Saya bilang nggak mau, ya tetap nggak mau. Tempat apaan itu, Indra? Udah, kamu ikut ibu kamu aja. Ini udah tahu saya, nggak mau saya. Kurang ajar, gue nggak bisa orang tua ya, Bunda. Udah, mending ikut aja. Kalau baik, mau mendingan deh. Ayo ikut. Mana yang baik? Gak lapor-lapor kayak gini. Ya tenang ya Ibu ya. Biar nggak apa-apa Putri, ayo gimana Pak Putri? Oke, saya ikut. Puas kalian. Jangan begitu. Siapa yang gue ikut? Ayo. Mau gue ikut, anak gue siapa yang jagain? Mas mau gue jagain? Nah, nanti dari kita bantu jagain Mbak. Kita bantu jagain dari kita, nanti kita jagain anak Mbak ya. Mbak nggak usah khawatir. Mas mau nafkain anak saya? Baik, insya Sama Allah. saya ikut ke sana. Insya Allah Mbak, selama Mbak ikut saya ke sana, semua kebutuhan keluarga Mbak ditanggung sama istri saya Mbak ya. Anak Mbak dijagain, dikasih makan ya Mbak ya. Jadi Mbak mau ikut sama kita ya. Mbak jangan. Iya Pak, iya. Mas harus ganti dulu saya. Kalau anak saya ditanggung sama Mas. Saya janji Mbak, insya Allah semuanya kita tanggung Mbak ya. Dibantu, Neng, dibantu, Bu, dibantu. Yang penting sadar. Jangan malu ya. Oke. Ya, Pak Putri ikut ya, nggak apa-apa ya. Pak Putri nggak usah khawatir. Kebutuhan di rumah, selama waktu Putri nggak ada, insya Allah kita tanggung semua ya. Pak Putri nggak usah khawatir sama anak-anak dan kita bantu lagi. Ya, Pak. Sekarang Pak Putri siap-siap ikut saya. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang senantiasa
banyak semuanya. Jadi ngerepotin nih, maaf banget ya Bu ya. Iya, alhamdulillah makasih banyak gara-gara Ibu jadi Mbak Putri mau ikut. Ibu makasih sekali lagi Bu ya. Iya Bu, mari. Ya, makasih. Alhamdulillah ya, berkat bantuan tetangga juga kita bisa ngajak Mbak Putri untuk ikut ke rumah hijrah nih, Masya Allah. Senang banget. Ya walaupun kayaknya ini dalam hati kecilnya saya yakin dia masih belum terima kalau dia mau ikut ke kita. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada kemauan dia mau ikut dulu aja udah alhamdulillah buat kita. Insya Allah nanti prosesnya bisa berjalan semuanya. Bagaimanakah bila saatnya waktu Ada doa ini sama anak saya. Tolong bawa ajarin di sana musik. Insya Allah Bu. Dia sampai sadar dia dari durhaka di pelakuannya nggak benar, benar. Dan selanjutnya mungkin pada sadarkan gara-gara dia menyadari dirinya. Ya amin, amin Ibu, amin ya. Jadi itu didoain kepada Mas ini tolong dididik anak saya ini Ya, ya. Insya Allah Bu. Diajak ke Pondok Hijrah ya. Iya. Iya Ibu. tolong. Ayo cepetan Mas. Iya. Bentar ya Ibu, makasih banyak Ibu ya. Ibu, kita cucu-cucunya, kita juga bantu Ibu ya Bu ya. Kontak-kontakan sama kita Ibu ya. Ibu makasih banyak ya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ayo Mbak Putri. Ayo, mari Bu. akan kembali padanya. Ini dia Ustadz, target kita wanita. Ini bicara masalah tentang masalah keluarganya tadi seperti saya bilang. Ini durhaka sama orang tuanya. Sampai diusir, kemarin sempat meninggalkan dia selama 2 bulan. Tadi baru berani kembali lagi ke rumahnya, itu juga karena ditemani oleh tim kita. Astagfirullahaladzim, ini termasuk salah satu perbuatan dosa yang banyak dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang karena salah pergaulan. Nah ini dia orangnya. Ya Mbak Putri, ini Ustadz Ahmad, kenalin. Jadi kita kayaknya langsung tes shock terapi aja Bang Fadli. Ini banyak penentangan karena hati yang sudah keras. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah aqul liwalidayhi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan anak yang durhaka kepada orang tuanya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk masuk surga, cium harum surga pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah sekarang gue mau ngapain sih di sini? Ini nih gara-gara Mas ini nih ngajak-ngajak saya ke sini. Mau ngapain sih? Mbak Putri, maaf Mbak Putri, boleh ikut kita langsung? Ngapain sih ke situ? Ada shock terapi dari Ustadz. Saya nggak bilang nggak mau ya nggak mau. Astagfirullahaladzim. Istighfar Mbak. Mbak Putri, Mbak Putri, Mbak. Tolong. Bapak, ayo Mbak. Mbak, nggak apa-apa. Sebentar aja Mbak ya. Sebentar aja kok Mbak. Tapi kalau saya kenapa-napa gimana? Sekarang gini Mbak Putri ikutin apa yang ada di rumah hijrah. Kita semua nggak ada yang niat jelek kok. Kita semua ingin niat semua menjadi baik. Anak seperti ini yang biasa durhaka sama orang tua, ketika dimasukkan dalam air dia ketakutan, tapi sama orang tuanya dia nggak takut. Maka saya kasih shock terapi. Dianya aja yang lebay. Nggak mau, saya bilang nggak mau. Ajak aja udah, ajak. Semua target yang masuk ke rumah hijrah saya tidak mau ada paksaan. Nggak mau, saya bilang nggak mau. Semuanya harus betul-betul ikhlas dari dalam hati, tidak ada paksaan. Karena kita semua ingin merubah seorang menjadi hamba yang lebih baik, bukan memaksa seseorang. Kalau gua kenapa-napa, lo tanggung jawab ya. Mbak Putri dengerin dulu nih sekarang. Mbak Putri mau ikutin proses ini atau mau pulang ke rumah dilaporin sama warga, ke RT dan polisi? Mau mana? Ayo, coba pikirin baik-baik deh Mbak. Sekarang kalau kamu nggak mau juga ikutin terapi yang ada di sini, silakan kalau kamu mau pulang. Ayo Mbak, ikutin aja prosesnya Mbak. Ya Mbak ya. Ayo Mbak. Yaudah oke, saya mau. Tapi kalau saya kenapa-napa, Mas tanggung jawab ya. Saya mau ikutin semuanya. Ayo Ustaz, ayo. Saya mau tanya dulu Pak Ustaz. Kalau saya kesini, apa
saya menjadi lebih baik. Astagfirullahaladzim Putri. Langsung aja. Sendalnya dibuka aja. Takut Pak Ustadz ah. Astagfirullahaladzim. Putri, kamu itu bikin tato di badan kamu itu nyakitin diri kamu nggak takut. Kamu ngelawan sama ibu kamu, ngelawan sama orang tua, kamu nggak takut. Masa sama air kamu takut? Ayo saya pegangin. Awas, hati-hati. Maaf Mbak, biar saya aja. Gak apa-apa, udah. Awas lepas, biar saya aja. Mbak Putri tiduran. Mbak Putri, jangan terlalu banyak bergerak. Nanti kalau bergerak kebanyakan bisa tenggelam. Mohon ampun sama Allah Putri, istighfar. Ampun Pak Ustadz, ampun. Saya janji nggak bakalan ngelakuin lagi. Ampun Pak Ustadz. Ayo kita tinggal semua. Hah? Ditinggalin Ustadz? Iya, tinggal aja dulu. Seriusan Ustadz? Kita pantau dari jauh aja. Ya. Waalaikumsalam. Iya. Ada apa nih ya? Iya, Ibu nih buat pemirsa yang ada di rumah ya. Hari ini agak berbeda nih karena kebetulan Ibu dari target kita ini ingin ikut terus nih melihat proses demi proses. Pertanyaan saya nih sama Ibu nih, kenapa sih Ibu kok malah justru pengen mengikuti semua prosesnya dari awal nih Bu? Kenapa Bu? Saya ini pengen niat anak saya, Mas, supaya dia sadar, katanya bertobat sama saya. Ya mungkin ngikut acara ini, dia ngeliat, mungkin dia bisa gitu, insaf, sadar. Ampun Pak Ustadz, ampun. Tadi kan Ibu udah juga menginformasikan kepada saya kalau anak Ibu ini takut sama air. Tadi Ustadz udah menyampaikan Ustadz ya, sama orang tua kok nggak takut sama air, takut gitu loh. Orang tua dia tentang, dia lawan. Ya, maka ini saya jadikan shock terapi buat dia biar dia bisa merasakan ya bagaimana ketika kita berikan shock terapi agar dia jerah dan dia mau minta maaf kepada ibunya. Pak Ustadz, udah, saya mau janji mau taubat Pak Ustadz. Pak Ustadz, anak kenapa Pak Ustadz? Tolong abang Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, tolong. Ya bismillah. Ya Ibu. Ampun sama Allah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Lewat kiri, Mbak. Gimana kamu tadi saya shock terapi? Masih mau lagi kamu durhaka sama orang tua? Saya janji ya, tobat. Badan dibikin tato, nyakitin diri berani, sama orang tua ngelawan berani, sama air takut. Nggak takut nanti sama azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baru air Mbak. Gimana nanti kalau Mbak Putri berenangin di lautan api? Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Gak ada yang nolongin Mbak Putri, di sini masih ada kita. Ngejagain Mbak Putri, memantau Mbak Putri. Kalau sampai kenapa-napa kita buru-buru tolong. Tapi kalau nanti semua yang bisa nemenin cuma amal soleh doang Mbak. Mbak Putri gak kepaksakan ikut sini kan? Enggak, Mbak. Terasa kan? Mudah-mudahan insya Allah ya. Baik itu datangnya dari hati Mbak, bukan dari mulut datangnya. Ya Mbak ya? Mudah-mudahan
penyakit hati yang ada di dalam hatinya Putri karena melawan orang tua ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putri, jangan minta maaf sama saya manusia, saya cuma wasilah perantara. Minta ampunnya sama Allah Subhanahu wa taala Putri. Istighfar Putri. Kamu nggak ingat sama anak kamu di rumah, bagaimana kamu durhaka sama orang tua. Makanya kata Rasulullah, biru abakum tabirakum abnaakum, berbaktilah kepada kedua orang tua, maka nanti ketika kalian punya anak, anak kalian berbakti kepada kalian. Tetapi kalau kita durhaka sama orang tua kita, nanti pada saat kita punya anak, maka dipastikan kata Rasulullah, anak kita bakal durhaka kepada kita. Akan dunia yang sementara. Saya nggak mau anak-anak saya sampai seperti itu ya Pak Ustadz. Ya kalau kamu nggak mau, kamu jangan durhaka sama orang tua. Mulai sekarang kamu tobat. Saya janji akan berobat Pak Ustadz. Dengan baik Pak Ustadz. Ya Bang Fadli, ya di bawah aja dulu biar digantiin bajunya biar istirahat. Bersih-bersih dulu aja Mbak, ya ganti baju, istirahat dulu. Besok kita lanjutin lagi proses. Saya mau diapain lagi sih Mas? Nggak diapa-apain Mbak. Ini cuma bagian dari proses terapi dan macam-macam proses-proses lainnya nanti akan diberikan oleh Ustadz Ahmad. Mbak ikutin aja ya Mbak ya. Ayo Mbak, istirahatin dulu aja. Putri, Mbak Putri selama ini durhaka kepada orang tua. Mbak Putri apa yang dilakukan di rumah? Bagaimana perilaku Mbak Putri terhadap orang tua Mbak Putri? Suka menendang orang tua Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Gue dari kemarin bilang minta duit, gue mau nato nih nato. Nggak ada duit, mau dibilang dari Gak ada duit, ah bohong lu. jangan dibilang sakit. La haula wala quwata illa billah. Udah sekarang ini ada shock terapi tambahan buat kamu Putri. Ya, Putri. Sebentar lagi saya akan tinggalkan kamu di kamar ini. Nanti saya akan suruh tim matikan lampunya. Nanti baru kamu boleh buka tutup matanya. Dan saya minta sama kamu di sini kamu sendiri, kamu pikirkan, renungkan bagaimana kesalahan kamu terhadap orang tua kamu. Kamu suka betak-betak orang tua, kamu suka ngelawan sama orang tua. Bahkan orang tua kamu lagi sholat kamu tendang. Kamu minta uang paksa kepada orang tua, bahkan untuk bikin tato. Kamu renungin itu semua kesalahan-kesalahan kamu kepada orang tua kamu. Ya, ya tim ayo, tolong dimatiin lampunya. Buka dulu, tutup matanya. Ustaz, izin, saya udah mengajak ibu dari targetnya untuk melihat langsung proses demi proses yang dijalankan oleh Ustadz Ahmad untuk mengajak kembali Mbak Putri ini untuk bisa berubah sifatnya pada Mbak Putri yang asli, yang taat kepada orang tua. Nah, sekarang ini kita sedang melihat Mbak Putri ini lagi tinggal dalam satu ruangan Ustadz ya, yang gelap dan sendiri ditemani oleh keranda di sana. Maksudnya apa Ustadz, bisa dijelaskan pada gini? Saya kasih shock terapi ke Putri karena Putri ini kan dia berani ngelawan sama orang tua. Iya. Nah sekarang kalau waktu dan umur dibuang sia-sia untuk durhaka kepada orang tua, maka amal soleh apa yang mau dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka renungan ini saya taruh dia di ruangan kosong ini biar dia berpikir, ditemani kendala. Anak saya ini.
Ibu, ini Putri lagi merenungi segala kesalahan-kesalahannya, Bu. Saya suruh dia masuk ruangan ini ditemani keranda, Bu. Biar dia merenungi kesalahan dia. Anak saya, Pak Ustadz. Itu kenapa, Pak Ustadz? Ini, Bu, Mbak Putri ini merasa sedang ketakutan sekarang ini. Ini sekarang di dalam ruangan sendiri, ini belum di dalam kubur, Bu, nanti, Bu. Tadi dia akan membayangkan juga kalau misalnya seandainya harusnya di dalam kubur dia sendiri nggak ada teman sama sekali. Saat kayaknya udah nggak kuat saat ini. Ya, kita masuk ya. Ya, oke. Ya, nyala lampu. Nyalain lampu, Tim. Mbak Putri istighfar, Mbak Putri. Astagfirullahaladzim, Mbak Putri. Ayo coba dikasih minum. Mbak Putri, tangan dulu, tangan. Geblok, biar tenang. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya suruh Mbak Putri untuk renungin bagaimana perlakuan Mbak Putri kepada orang tua, kepada ibu. Suka ngelawan, suka ngebantah. Ibu lagi sholat, Mbak Putri tendang. Minta uang secara paksa, kalau nggak dikasih marah-marah. Itu semua tadi direnungin nggak sama Putri? Dipikirin nggak sama Putri? Terus apa yang Putri pikirin? Kepikiran emak gak, Putri? Pikiran ibu gak? Mbak Putri tenang dulu ya sekarang ya. Tadi kan Mbak Putri udah baru ngejalanin proses shock terapi yang kedua ya Mbak Putri ya. Cerita aja apa yang ditakutin, apa yang dirasain sama Mbak Putri tadi. Takut apa? Takut hukuman saya makin berat, Mas. Terhadap ibu saya, sama saya berhak sama ibu saya, Mas. Putri tahu, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang tua kita di rumah itu adalah pintu surga kita. Kalau kita sakiti dia, maka tidak mungkin kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau minta maaf sama mama saya, Mas. Saya mau bertobat. Saya janji nggak bakal ngelakuin. Saya mau ketemu mama saya. Ya, kita ngerti Mbak Putri mau ketemu sama ibunya Mbak Putri, sama Mbak Putri. Tapi Mbak Putri masih ada satu proses lagi yang harus dilewatin. Ada yang namanya proses muzakarah, ya. Tapi ini gimana Ustadz ya? Saya agak sedikit khawatir karena seperti Putri kayaknya ketakutannya luar biasa ya. Di atas tuh sepertinya dia juga masih ketakutan. Dan kira-kira bisa nggak Putri ini melanjutkan proses yang berikutnya muzakarah Ustadz? Insya Allah mudah-mudahan kalau saya lihat sih dari Putrinya sendiri, dia punya niat yang sungguh-sungguh untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Betul Ustadz, tapi saya ngelihat di sini justru kayaknya sepertinya Putri ini mentalnya sangat down banget ya. Oh masih shock tuh, bener kan? Iya. Mbak Putri maaf ya, punten Mbak Putri ya. Mbak Putri dengerin saya. Ini tidak ada proses lagi Mbak Putri nggak usah takut. Kita kalau udah dampingin Mbak Putri, kita selalu nemenin Mbak Putri ya. Mbak Putri. Ya saya tahu Mbak Putri takut, pasti Mbak Putri takut. Semua pun takut, saya pun takut Mbak Putri. Ya. Tadi saya juga udah bilang sama Ustadz, ini Mbak Putri ini kayaknya baru sampai di sini aja, kayaknya udah nggak bisa ngikutin terus. Kata Ustadz kalau bisa diikutin terus, dilanjutin lagi. Tinggal satu lagi Mbak. Kuatin aja ya, tahan ya. Satu lagi janji setelah proses muzakarah Mbak Putri bisa pulang, bisa berkumpul lagi sama ibu dan keluarga dengan anak ya Bu ya Mbak Putri ya.
Ya kita paling cuma bisa berdoa aja ya, mudah-mudahan Mbak Putri bisa tinggal satu langkah lagi nih ya, mudah-mudahan untuk bisa dilakukan proses yang berikutnya yaitu muzakarah. Dan sekarang kita mau coba kasih kesempatan dulu untuk Mbak Putri untuk bisa istirahat, menenangkan diri, dan mengumpulkan tenaganya untuk bisa melakukan proses yang berikutnya. Ya Ustadz ya, ayo Ustadz. Dengar saya, biasanya semua yang ikut proses muzakarah ini dibawa dari kurung batang dari sana dari bawah. Udah dikafanin. Udah dikafanin. Buat Putri kita nggak kafanin di sana, ya. Kita nggak gotong Putri di keranda. Kita cuma minta Putri duduk sama-sama kita dulu di situ ya. Kita dengerin sama-sama. Ayo. Ayo. Oke, nggak apa-apa Ustadz, gini aja deh, kita ambil keputusan aja Ustadz ya, maaf ya Ustadz, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ini kita bicara masalah kematian, semua yang bernyawa pasti mati. Nggak yang muda, nggak yang tua, pasti mati. Iya, kepadang ya kematian. Bicara masalah tinggal masalah waktu, siapa yang duluan, siapa yang duluan. Yang muda, yang duluan, atau yang tua duluan. Nah sekarang kalau misalnya Putri nggak mau, ya. Berarti kita harus ngambil tindakan, kita lihat, kita minta ibu yang dikubur. Ya ibu ya, biar Putri juga ngeliat, karena suatu saat nanti kita nggak tahu ibu bicara masalah umur, kuasa Allah. Sampai sekarang pun saya perhatiin dari mulai pertama kita masuk ke rumah hijrah, Putri belum ada rasa bersalah yang Putri ingin minta maaf sama ibu. Putri bayangin sekarang coba, di saat Putri minta tolong, siapa yang nolongin Putri kalau bukan orang tua? Siapa yang nolongin Putri kalau bukan ibu? Siapa yang mendoakan Putri kalau bukan ibu? Setelah Putri jadi orang, jadi anak yang berhasil, Putri durhaka sama ibu. Putri tega durhaka sama ibu. Putri mau minta maaf belum sama ibu? Putri minta maaf sama ibu sekarang. Ya, tapi jangan dikubur. Putri nggak dikubur, Putri minta maaf sama ibu. Ya, jangan dikubur, Kak. Nggak mau. Putri minta maaf sama ibu. Putri minta maaf sama ibu. Putri minta maaf sama ibu. Gak apa-apa, biar dia minta maaf sama ibunya Ustadz. Iya. Karena dari tadi saya perhatiin dari kemarin belum ada permintaan maaf sedikit pun sama Iya. ibunya. Ini, Putri, ayo Putri. Minta kamu maaf. ngerasa bersalah gak Putri sama ibu Putri? Putri minta maaf sama ibu Putri. Putri, Minta ridhonya ibu Putri. Minta maaf yang tulus sama ibu, minta maaf yang tulus. Minta ridhonya ibu Putri. Ma, ridoin Putri, minta ridhonya Putri sama orang tua. Minta ridho sama ibunya. Ya, Lihat mama, lihat Putri. minta maaf. Maafin Putri, Ma. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Tolong bangun, Ma. Lagi tolong Putri. Ayo, Putri ambil di tasnya, Ma. Janji sama orang tua. Janji. Sayang sama orang tua Putri. Putri. Bakti sama orang tua Putri. Janji, Pak Oke, sekarang Putri udah minta maaf sama ibu kan? Ya. Sekarang Putri diajak Santriwatinya ke bawah. Diajak aja langsung lihat ke monitor TV dan sekarang ibu ikut kita proses selanjutnya, ya. Diajak aja. Yuk, diajak sekarang. Ayo, diajak Putri. Ayo. Ya, diajak ke bawah. Diajak duduk aja di depan TV. Duduk aja di depan TV. Ya, duduk aja di depan TV. Oke, pemirsa, ya. Kita tadi udah lihat Putri nggak mau di proses yang terakhir muzakarah. Tapi tadi kita, astagfirullahaladzim, saya
sedikit terbawa emosi juga ya. Ya saya minta maaf Ustadz, saya kebawa perasaan saya gitu loh. Karena saya juga punya orang tua dan saya juga nggak mau saya durhaka sama orang tua. Iya, juga dengan saya punya anak, saya nggak mau anak saya durhaka sama saya gitu loh. Dan sekarang untuk bisa proses lebih lanjutnya supaya juga bisa jadi mempelajari atau pelajaran bagi Putri juga, berarti proses muzakarah ini kita tukar. Iya, Ya? kita tukar. Kita tukar sebenarnya ya. Tujuannya bukan seolah-olah kita melakukan sesuatu yang melanggar, tapi ini dengan tujuan bagaimana caranya. Karena kan biasanya target kita yang kita masukkan dalam proses muzakarah, ya tidak ada kaitan dengan keluarganya. Tapi untuk kali ini kita melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Kita akan masukkan ibu dalam kubur. Kita lihat bagaimana tanggapan dan juga kita lihat reaksinya Putri. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat pelajaran Putri. buat Putri. Suatu saat nanti ya Bu Ketika ya. orang tua yang dia cintainya meninggalkan dia. Dan belum sempat minta maaf gitu Iya. Ustadz. Wah ini bisa lebih jadi bahaya. pelajaran. Iya. Ya. Ya mudah-mudahan Ibu ya. Ibu nggak apa-apa Ibu ya. Ibu ridho ya. Ibu ikhlas ya. Iya Masya Allah. Kalau Ini gitu penting buat pelajaran buat Putri juga Ibu. Dan Iya. juga buat yang menyaksikan selalu jadi asbab hidayah. amin amin. Ayo Ibu sama-sama ikut saya sebelah sini. Mau mamanya di situ? Mamanya di Ayo sekarang turunin. Langsung turunin Ibu. Ayo. Semua teman-teman semuanya buat pemirsa yang ada di rumah ya, buat Ibu nggak sendirian. Ibu terus kita pantau, Ibu istighfar terus. Ibu di sini nanti kita akan pasang kamera Ibu ya, kamera infrared menemani Ibu yang bisa kita lihat dari jarak jauh Ibu ya. Bu, pesan saya Ibu doain dari dalam kubur, doain Putri ya. Mudah-mudahan dengan apa yang dilihat oleh Putri ini bisa menjadi asbab Putri bisa berbakti kepada Ibu, meminta maaf kepada Ibu, minta ridho kepada Ibu ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Putri lihat. Putri lihat. Putri lihat. Putri lihat. Putri lihat Mbak Putri. Mbak Putri masih hidup. Mbak Putri masih hidup. Putri belum minta maaf sama Mbak. Bagaimana nanti kalau Mbak udah terbujur kaku dalam sana? Putri belum minta maaf sama Mbak. Bayangin. Bayangin Putri. Putri keras banget hatinya Putri. Putri bayangin astagfirullah, istighfar Putri. Istighfar. Dunia yang sementara bagaimanakah Minta maaf Putri sama Ibu Putri. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf sama Emak. Emak masih bisa dengar sekarang. Nanti kalau Emak udah benar-benar terbujur kaku di sini, Emak udah gak denger lagi apa yang Putri minta. Oke, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ini tetap kita prosesnya kita lanjutin. Ya. Biar Putri sama-sama lihat, sama kita di bawah kita ajak semuanya. Ya. Bapak santriwatinya, kita ajak lagi Putri di bawah di monitor. Ya. Kita akan lihat sama-sama. Biar Putri juga ngelihat pada saat nanti di liang lahat ibunya akan seperti ini. Kalau dia nggak mau berubah dari sekarang, kapan lagi dia mau berubah? Sebelum orang tua meninggal Putri. Istighfar Putri, istighfar. Ayo,
Ayo, oke teman-teman diangkat aja Bapak Putrinya. Yuk. Ayo, satu teman di bawah. Ayo, diangkat. Ibu boleh buka matanya Bu, istighfar aja. Jangan merem ya. Ibu ya, Ibu jangan merem ya. Ibu Ya, istighfar banyak terus Ibu istighfar, ya. Ibu. Banyak berzikir Ibu ya. Ayo zikrullah Ibu. Tutup, ayo, tutup. Ayo tutup. Ayo tutup. Ayo, Ya. angkat. Ayo, angkat. Ibu banyak istighfar Ibu ya. Ibu di dalam banyak istighfar ya. Kita turun semuanya Ibu ya, kita turun Ibu ya. Ibu istighfar, saya lihat di kamera bawah ya Ibu ya. Saya lihat dari monitor Ibu ya. Oke Ibu, kita tinggal. Matiin lampunya semua, yuk kita turun yuk. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sekarang Putri lihat. Putri lihat ini sebagai gambaran. Gambaran buat Putri, gambaran buat saya, gambaran buat pemirsa yang ada di rumah. Putri, ini orang tua yang kita cinta, orang tua yang kita sayang Putri. Putri banyak melakukan kezoliman kepada orang tua, kepada emak. Putri sering zolim, suka memarah-marahi emak. Putri suka menendang emak. Bahkan kalau nggak dikasih duit Putri marah-marah sama emak. Ini orang tua Putri, pintu surganya Putri. Sekarang Putri lihat, kalau emak meninggal dikubur. Putri belum sempat minta maaf sama emak. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Putri menyesal dengan perbuatan Putri. Istighfar Putri. Astagfirullahaladzim. Dan pergi meninggalkan dirimu. Putri. Astagfirullahaladzim. Ayo Mbak Putri istighfar. Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullah. Mbak Putri. Nah, berbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Dengerin kata-kata saya Mbak Putri ya. Ini ibu lagi di dalam. Ini ibu rela menggantikan Putri. Posisinya Putri. Inilah orang tua. Inilah orang tua. Dia rela nggak makan demi anaknya. Dia rela nggak punya apa-apa demi anaknya. Bahkan dia rela mati buat anaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar Putri. Astagfirullahaladzim. Istighfar Putri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Begitu sayangnya. Hanya bicara Putri. Bagaimana ini? Putri berzikir. Dia Ya beristighfar. Allah. Ya. Saya janji, saya nggak akan mengulangi perbuatan saya lagi ya Allah. Apa perbuatan kamu Putri? Durhaka sama orang tua. Kamu janji nggak mau ulang ini lagi? Saya janji Pak Ustadz, saya janji nggak bakal mengulangi perbuatan saya lagi Pak Ustadz. Mulai hari ini, mulai detik ini, Iya Pak Ustadz. Saya Putri mau sayang sama ibu, Iya Pak Ustadz. mau bakti sama ibu. Iya. Iya saya janji keluarin susu saya Pak Ustadz, keluarin. Kalau ibunya kita angkat, Mbak Putri janji mau peluk ibu, mau minta maaf sama ibu. Iya Pak. Dengan tulus, dengan tulus. Oke, kalau Mbak Putri janji sekarang kita berangkat, kita angkat. Ayo, iya, iya. Ayo, kita jemput ibu. ibu. Ayo, sekarang. kita jemput Ayo. ibu. Ayo, diangkat. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Putri Ma, pada jangan salah kalian lagi Ma. Maafin Putri.
Janji, kakak kan mau perbuatan itu haram. Tapi Budi minta maaf sebanyak-banyaknya sama ibu. Alhamdulillah ibu masih hidup, ibu dikasih umur yang panjang sama Allah. Minta maaf sebanyak-banyaknya atas segala kejahatan yang pernah Putri lakuin sama ibu. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita semua Ustadz ya. Pada saat kita mendapatkan orang tua mungkin yang zalim terhadap kita, kita pun harus tetap berbuat baik kepada beliau selama mereka masih hidup ya Ustadz. Karena mereka tetap orang tua kita. Dan kita harus ingat bahwa ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah. Dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang banyak ya.